Di reruntuhan suci Xiaoyao, Mu Yun menangkap Wang Jun dan terbang saat ini. Sepanjang jalan melintasi pegunungan dan sungai di reruntuhan suci Xiaoyao, memandangi dunia surga dan bumi yang luas, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ye Xiaoyao mampu membuka reruntuhan suci Xiaoyao sendirian, dan secara paksa merampasnya, wilayah dari surga pertama, surga kedua dan surga ketiga, dan membuka reruntuhan suci Xiaoyao yang begitu besar. Benar-benar generasi pahlawan. Wang Jun juga berkata saat ini, Ye Xiaoyao, sejak tahap awal periode saat ini, telah menjadi kaisar dewa, sungguh menakjubkan. Mu Yun melirik Wang Jun dan berkata, sayangnya, dia sudah mati. Ya, Wang Jun juga menghela nafas berulang kali. Pahlawan selalu membuat orang menghormati dan menghela nafas. Mu Yun berkata lagi, Penatua Wang Jun, saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa Anda bersedia tunduk pada keluarga kekaisaran? Ketika Wang Jun mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum pahit, bagaimana jika kita tidak menyerah? Di surga ke-8, 4 keluarga dari keluarga Ma, keluarga Lu, keluarga Wang dan keluarga Dong dapat digambarkan sebagai 4 tuan dan berdiri tegas, tetapi Kaisar Teng terbang masuk dan langsung meminta kami untuk menyerah. Jika kami tidak menyerah, kami akan menghancurkan keluarga. Bagaimana caramu memilih? Aku, Mu Yun melihat ke kejauhan dan berkata perlahan, aku akan memilih untuk bertarung. Petik 2 petik 2. Mu Yun kemudian berkata, jika semua kekuatan di seluruh dunia Changlan bersatu untuk melawan keluarga kaisar, tidak akan ada keluarga kaisar hari ini. Di alam surgawi utama, kekuatan utama saling menyandera, dan tidak ada seorang pun. Namun, tidak ada gunanya mengatakan ini. Saat ini, pertikaian antara kaisar dan penggembala telah muncul dan tidak dapat dihindari. Wang Jun juga terlihat murung saat ini. Ya, itu tidak bisa dihindari. Wang Jun memandang Mu Yun dan berkata, akui kekalahan. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun melirik Wang Jun. Wang Jun melanjutkan, klan kaisar terlalu kuat. Klan gembala Anda bukanlah lawan. Bahkan jika Anda menambahkan klan Ye saat ini, Anda bukanlah lawan. Wang Jun berkata dengan enggan, belum lagi para dewa dan kaisar kuno yang diterima oleh Kaisar Ming selama bertahun-tahun, kecuali Kaisar Yuan telah meninggal, 8 lainnya sesederhana yang terlihat dalam mengembangkan kekuatan masing-masing selama bertahun-tahun. Petik 2. Biarkan saya memberi Anda contoh paling sederhana. Wang Jun kemudian berkata, keluarga Ye menyatukan keluarga-keluarga besar di reruntuhan suci Xiaoyao dan dipuja sebagai Tuhan. Kemudian, Ye Xiaoyao meninggal dan keluarga Ye tidak dapat mengendalikannya, jadi ke-6 keluarga itu berpencar satu demi satu. Faktanya, ke-6 keluarga tersebut mengalami kemunduran sejak saat itu. Namun meski begitu, masih ada Kaisar Semu dan Kaisar Setengah Langkah. Ini adalah kekuatan yang sedang menurun, tetapi berbeda dari 8 Kaisar Surgawi, mereka telah dalam proses mengumpulkan diri mereka sendiri selama bertahun-tahun. Petik 2. Jangan melihat 5 kaisar kuasi dan 2 kaisar setengah langkah di surga pertama faktanya, pasti ada kaisar kuasi lain di sekitar bintang dewa, yang belum pernah muncul. Aku juga tahu bahwa ayahmu telah mengumpulkan banyak hal selama bertahun-tahun. Kelahiran Kingman mengejutkan banyak orang. Sungguh menyenangkan melihat 7 kaisar setengah langkah dalam satu tarikan napas. Ini adalah persiapan ayahmu, belum tentu semua persiapan ayahmu, tetapi 8 kaisar surgawi belum siap. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun mengangguk dan berkata, kamu benar. Saya tidak pernah meremehkan 8 kaisar surgawi, kekuatan mereka, dan para dewa serta kaisar kuno yang mungkin terlibat di belakang mereka. Tapi aku tetap ingin bertarung. Jika aku tidak bertarung, aku akan mati. Jika aku bertarung, aku mungkin hidup. Wang Jun berkata lagi, kamu harus berjuang untuk orang-orang di sekitarmu. Mengapa Ye Xiaoyao, Kaisar Surga dan Kaisar Kuning, tidak melakukan hal seperti itu? Tapi semuanya gagal, Kaisar Ming. Itu terlalu kuat. Seorang Kaisar Dewa yang telah melewati zaman kuno, dan zaman modern, tidak ada yang tahu apa yang dia alami. Mu Yun tidak berbicara sejenak. Wang Jun benar. Saya khawatir ayah saya tidak melihat dengan jelas kengerian Kaisar Ming. Reruntuhan suci Xiaoyao, tanah di wilayah utara. Di wilayah utara yang luas ini, terdapat 3 keluarga, Xiao, Chu dan Nangong. Selama bertahun-tahun, pertikaian antara Xiao, Nangong, Chu,
3 kelompok etnis utama, dan kamu tidak pernah berhenti. Pertempuran antara puluhan tentara dan ribuan orang telah terjadi. Selama bertahun-tahun, puluhan ribu prajurit dan penguasa perbatasan telah tewas. Pada saat ini, wilayah utara merupakan dataran. Tempat ini disebut Dataran Utara. Dataran ini membentang ratusan ribu mil. Medannya bertumpuk. Kalau dilihat, ini adalah padang rumput tak berujung. Dataran Beiyu terletak di antara Yebeiceng paling utara berkebangsaan Ye dan paling selatan berkebangsaan Xiaozu. Di sini, ini adalah zona penyangga kebangsaan Ye dan Xiao. Ketika menyebar dari timur ke barat, masing-masing mengarah ke kebangsaan Nangong dan Chu. Saat ini, ribuan sosok berdiri di sini, di dataran utara yang luas. Tokoh-tokoh tersebut sekilas terbagi dalam 2 kubu, namun ada 6 partai. Tim di utara menyebar dan menyebar, dengan jumlah orang yang banyak. Kostum ketiga pihak berbeda. Di tengah adalah prajurit berkebangsaan Xiao. Pemimpinnya adalah Xiao Wu, nenek moyang berkebangsaan Xiao. Dia benar-benar antik kaisar semu. Di sisinya, Xiao Chaojian, pemimpin klan Xiao, kaisar setengah langkah, memiliki mata seperti obor dan menatap lurus ke depan. Di sisi tubuh pedang dinasti Xiao, ada beberapa orang kuat dari keluarga Xiao, seperti Xiao Hongwei, Xiao Hongjun, Xiao Zhenchuan dan Xiao Hongtian, yang menyegel alam surga yang tinggi. Di sisi kiri berkebangsaan Xiao adalah seniman bela diri berkebangsaan Nangong. Memimpin jalan, Nangong Yangtian, nenek moyang warga negara Nangong, dan Nangong Yin, pemimpin warga negara Nangong, bersama Nangong Qian, Nangong Kun dan orang lain, juga berdiri dengan bangga. Di sebelah kanan adalah pejuang berkebangsaan Chu. Pemimpinnya adalah Chu Dong, nenek moyang berkebangsaan Chu. Di sisi Chu Dong adalah Chu Fanyuan, kepala suku Chu dan mantan tetua suku Chu. Chu Qikui dikejutkan dan dibunuh oleh Ye Yuxi. Orang Chu secara alami membutuhkan seorang patriark baru. Pada saat ini, 3 kaisar kuasi dan 3 kaisar setengah langkah berkumpul, ditambah ribuan wilayah dominan dan puluhan ribu negara perbatasan yang kuat, yang bisa dikatakan sengit. Dan mereka yang berhadapan dengan 3 kelompok etnis besar adalah Ye, Jun dan Huang. Ye Zutian, Ye Futian dan Ye Wentian, bersama dengan 4 murid Ye Xiaoyao, Mo Fangchang, Jiang Yu, Yuan Yan dan Ji Wuying. Saat ini, Huang Yifan, pemimpin klan Huang, memimpin Huang Yifan. Jun Yunze merebut Gunung Jungu, pemimpin Junsu. Kedua belah pihak sedang berselisih saat ini. Setelah bermain selama bertahun-tahun, semua orang telah mencapai batasnya. Hari ini adalah pertarungan yang menentukan. Cahaya lilin kamu berdiri di depan orang-orang saat ini dan berkata perlahan, Xiao Wu, Nangong Yangtian dan Chudong, kalian bertiga dulunya adalah anggota keluarga Ye. Cahaya lilin kamu juga dengan hormat memanggilmu paman. Mengapa? Saat ini, Chudong bersenandung, sekarang kita telah mencapai tahap ini, apa yang kita lakukan dengan omong kosong ini? 3 suku dan klanmu sudah berpisah. Kaulah klanmu yang memaksa kami menunggu terlalu lama. Mendengar ini, Ye Wentian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Paman Chu, di masa lalu, 6 kelompok etnis dan kelompok etnis Ye menciptakan reruntuhan suci Xiaoyao yang makmur ini bersama-sama, menghasilkan sejumlah besar talenta di 7 kelompok etnis. Sekarang mereka terpisah, dan kesenjangan antara 7 kelompok etnis dan dunia luar secara bertahap dihilangkan. Tidakkah kamu mengerti, memahami? Chudong mencibir, apa yang kamu mengerti? Reruntuhan suci Xiaoyao hanya dapat diperluas sepenuhnya melalui kerja sama 7 keluarga dan bersaing dengan keluarga kekaisaran. Pada saat itu, kami bertuju bersama-sama dan melahirkan kaisar setengah langkah di alam surga tersegel, tetapi selama bertahun-tahun. Baiklah, kamu Wentian. Pada saat ini, Lao Zu Xiaohu berkata, apa yang kamu lakukan dengan semua omong kosong ini ketika kamu berada pada titik ini? Kami tidak ingin dikendalikan oleh klan Ye. Kami hanya ingin bebas. Bebas. Ye Ken Lilite mencibir, yang kamu sebut kebebasan adalah berkolusi dengan orang-orang dari keluarga kekaisaran. Pada akhirnya, apakah kamu dipaksa oleh mereka? Hancurkan klan Ye. Reruntuhan suci Xiaoyao ini akan menjadi milik kita. Konyol. Kamu cahaya lilin memiliki temperamen yang kuat dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong saat ini. Jangan menyebutkan hal lain. Hanya kalian berenam, aku khawatir kamu tidak dapat bersaing dengan klan Ye, klan Jiwa, klan Tulang, Gerbang Sengsuan, dan Fei Huang Shenzong.
Mereka sudah memasuki reruntuhan suci Xiaoyao, hanya menunggu hari ini. Kamu yang diterangi cahaya lilin berdiri dengan bangga saat ini, menginjak pedang panjang, berjalan dengan tangan ke bawah, dan berkata dengan acuh tak acuh, biarkan aku melihat siapa orang itu. Xiao Wu juga acuh tak acuh saat ini, dan berkata, kami hanya sekuat kalian bertiga. Bagaimana mungkin kami tidak melakukan semua persiapan kali ini? Dan kali ini, kamu sudah mati, dan kamu Yusi akan kembali untuk membantu hatimu. Kali ini, tidak akan ada gelar Kaisar Dewa untuk membantumu klan kamu. Kalau bicara soal Kaisar Semu, Kaisar Setengah Langkah dan keluarga Ye sama seperti ini. Kata-katanya jatuh, dan kekosongan di sekitarnya tiba-tiba terbuka pada saat ini. Di depan kelompok etnis Xiao, Chu dan Nangong, tokoh Tao keluar dari kehampaan. Saat ini, 4 orang pertama muncul dengan nafas yang kuat. Gerbang Seng Xuan, Li Zongtian. Pintu Seng Xuan, S. Xuanyan. Fei Huang Shenzong, Ma Wenfu. Fei Huang Shenzong, Menit LV. 4 kaisar setengah langkah, dipimpin oleh Gerbang Seng Xuan dan Fei Huang Shenzong, muncul pada saat ini. Hanya mereka berempat. Sayangnya itu tidak cukup. Cahaya lilin Ye berkata lagi, ada kaisar 4 setengah langkah, yang sepertinya bukan gaya Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei. Tentu saja lebih dari itu. Di satu sisi, Nangong Yang Tian memegang langit dengan kedua tangannya. Dalam kehampaan, sebuah gunung besar terkondensasi. Gunung itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, dinding gunung tiba-tiba retak dan membentuk portal. Saat ini, 7 sosok keluar dari pintu. 7 sosok kuat dan menakutkan dengan nafas penuh. Saat ini, kedua belah pihak ketakutan. 7 calon kaisar. Dalam pertempuran ini, 7 calon kaisar sudah cukup untuk menghadapi satu dewa bernama Kaisar. Kamu dengan cahaya lilin memandangi 7 sosok dengan penampilan berbeda, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Li Jingfeng, Xuanji, Su Tong, 3 keluarga klan Seng Xuan dan 3 leluhur kuasi Kaisar, Anda benar-benar ingin tampil. Bu Mingyong, musim semi lusan, Wang dengan bebas, Dong Mingyue, 4 keluarga Fei Huang Shenzong, 4 leluhur kuasi Kaisar. 7 calon kaisar, keluar saat ini. Dalam keadaan seperti itu, kedua belah pihak takut untuk keluar. Kaisar Semu, yang kedua setelah gelar Tuhan, telah ada selama bertahun-tahun. Tak satu pun dari mereka muncul dalam pertempuran terakhir di reruntuhan suci Xiaoyao. Tapi kali ini, hal itu datang. Kali ini, Gerbang Seng Xuan dan Fei Huang Shenzong benar-benar membayar darah. Pada saat ini, kamu diterangi cahaya lilin. Kamu Wentian dan kamu Futian juga mengerti. Gerbang Seng Xuan dan Fei Huang Shenzong tidak mau menyerahkan daging lemak dari reruntuhan suci Xiaoyao. Selama bertahun-tahun, keempat keluarga tidak akan mampu bertahan hidup tanpa campur tangan rahasia dari Gerbang Seng Xuan dan Fei Huang Shenzong. Kali ini, ada baiknya untuk memperjelasnya sepenuhnya. Ketiga orang di Gerbang Seng Xuan dipimpin oleh Li Jingfeng. Pada saat ini, Li Jingfeng memandang Ye Zutian dan berkata sambil tersenyum, 3 kaisar mungkin akan segera menjadi 3 kaisar klan Ye. Saya khawatir saya tidak akan menjadi lawan sama sekali. Sekarang, kamu bukan lawan. Memang, Li Jingfeng tidak menunjukkan kemampuannya, dan berkata sambil tersenyum, jadi kita berkumpul, kita bertujuh. Ye Zutian, kamu Futian dan kamu Wentian bisa melawan Kaisar Surgawi. Kekuatan apa ini? Lebih baik dari Kaisar Semu dan lebih buruk dari Kaisar. Ketiga calon Kaisar bertekad untuk tidak menghentikan mereka. Tapi 7. Saat ini, nenek moyang Xiao Wu, Nangong Yang Tian dan Chu Dong melihat ke depan. Sedangkan Huang 17, Jun Yunze, Mo Fangchang dan Jiang Yu menatap langsung ke arah ketiganya. Jika 7 calon Kaisar menghentikan ketiga bersaudara Ye Zutian, klan Ye masih memiliki keuntungan. Namun saat ini, sesosok tubuh keluar dari gunung terbuka. Seorang pria muda dengan rambut putih dan pakaian putih berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan saluran pegunungan juga menghilang sedikit demi sedikit saat ini. Saat publik melihat sosok tersebut, mereka tercengang. Ye Wentian berkata dengan dingin, Kaisar Mingze. Kaisar Mingze, hari ke-8 adalah putra Kaisar Teng Fei. Ini, yang dulunya terkenal di dunia Changlan, tiba-tiba kehilangan berita apapun di kemudian hari. Orang-orang bahkan hampir melupakan keberadaan orang tersebut. Tapi sekarang, Kaisar Mingze muncul di sini. Kalian, sudah lama tidak bertemu. Kaisar Mingze, dengan rambut putih,
bergerak mengikuti angin dan berkata sambil tersenyum lembut, saya akan segera berlalu. Pada saat ini, kamu menyalakan lilin dan ketiga pria itu semuanya tampak sedikit acuh tak acuh. Tidak ada yang tahu tingkat kekuatan Kaisar Mingze sekarang. Pada saat ini, 7 leluhur kuasi kaisar dari gerbang Shengxuan dan Fei Huang Shenzong keluar satu demi satu. Kami adalah 6 orang. Kami terjerat dengan 3 hal yang sulit ini. Wang Zili, pergilah membantu Chu Tong, Xiao Wu dan Namong Yang Tian menangani 4 hal lama, Jun Yunze, Huang 17, Mo Fangchang dan Jiang Yu. Ya, pada saat ini, Ma Mingyong, LV Sankuan, Dong Mingyue, dan 6 kaisar kuasi, Li Jingfeng, Xuanji dan Zutong, menghadapi ketiga kaisar secara langsung. Wang Zili mendatangi Xiao Wu, Chu Dong dan Namong Yang Tian. Mereka bekerja sama dan memandang Mo Fangchang, Jiang Yu, Huang Xiki dan Jun Yunze. Pada saat yang sama, Chu Yunfan, yang tiba di Kaisar Banbuhua, dan kepala klan Chu saat ini, juga berkumpul dengan Xiao Chaojian dan Namong Yin, bersama dengan Li Zongtian, Suan Yanbing, Ma Wenfu dan Lu Min. 7 kaisar setengah langkah memiliki momentum yang membara. Yuan Yan, Ji Wuying, Huang Yifan dan Gunung Jungu memandang mereka dengan mata muram. Pada tingkat kaisar setengah langkah saat ini, sangat sulit bagi mereka berempat untuk berurusan dengan 7 kaisar setengah langkah. Namun kini kita hanya bisa menunggu ketiga kaisar. Menyelesaikan 6 calon kaisar dan mencari jalan. Formasi saat ini saja sudah cukup untuk melihat bahwa Fei Huang Shenzong dan gerbang Shengxuan benar-benar membuahkan hasil kali ini. Pada saat ini, Li Jingfeng berkata, Zhu Yu, Dong Suxin, dan Wang Jun telah bergabung dengan Tuoba Hang dan Tuoba Jiong. Saya pikir Muyun, yang tinggal di wilayah selatan, mungkin tidak dapat menolak upaya bersama dari calon kaisar dan 4 kaisar setengah langkah. Kamu Cahaya Lilin, apakah kamu tidak mengkhawatirkan satu-satunya keponakanmu? Mendengar ini, ekspresi Ye Zutian tetap tidak berubah, dan dia bersenandung, keponakanku telah mencapai level 10. Menurutku calon kaisar tidak dapat mengancamnya. Potong. Pada saat ini, Wang Zili, leluhur keluarga Raja Fei Huang Shenzong, mencibir, dia membunuh kaisar setengah langkah dan menjadi terkenal di dunia Changlan. Kamu tidak berpikir dia benar-benar bisa membunuh calon kaisar sekarang? Orang tua, aku tidak mau mendengarkanmu. Siapa yang kamu benci? Kata-kata Wang Zili jatuh, dan sebuah suara tiba-tiba terdengar saat ini di belakang prajurit klan Ye. Suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar, dan hanya sesosok yang melangkah ke udara dan muncul di depan orang banyak. Sisiku sudah berakhir, dan sisimu belum dimulai. Muyun melihat ke kedua sisi dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku belum terlambat. Saat sosok Muyun sudah stabil, sesosok tubuh digantung di belakang Muyun, terbanting ke tanah dan memercikkan debu. Wang Jun, Wang Zili, nenek moyang keluarga Wang, melihat Wang Jun terikat saat ini, menjadi berantakan dan mengubah wajahnya. Lao Zu, Wang Jun tercengang melihat Wang muncul dengan bebas. Kamu, Wang dengan bebas tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Lao Zu, Wang Jun, sebagai kaisar setengah langkah, menangis dan menangis. Muyun membunuh Tuoba Hang, Dong Suxin dan Zhu Yu, dan mengambil Tuoba Jiong. Sekarang di pihak keluarga Tuoba, Tuoba Jiong dan Ye Feng mulai menerimanya. Apa? Begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Muyun, bunuh Tuoba, gantung. Seorang pria yang menyegel surga 10 kali dan membunuh calon kaisar. Ini, di seluruh dunia Changlan, di masa lalu, hanya kelaparan 11 yang bisa melakukan hal ini. Kecuali kelaparan 11, tidak ada yang bisa melakukannya. Sekarang, ada satu lagi Muyun. Bocah ini hanya membunuh Sun Yuanshan di wilayah rahasia Istana Changdi di surga pertama 100 tahun yang lalu, tetapi banyak orang mengetahui dan melihatnya. Mereka dapat melihat Muyun saat itu. Sulit untuk melakukan langkah ini. Hanya 100 tahun, hanya 9 hingga 10, Anda dapat bertarung dengan level kuasi kaisar. Muyun memandang raja saat ini dan mencibir, anjing tua, aku akan membunuhmu nanti. Wajah Wang Yi merosot. Pada saat ini, Muyun menggoyangkan telapak tangannya dan tubuh Wang Jun menegang saat ini. Nak vertikal, kamu berani. Melihat adegan ini, Wang dengan bebas meraung. Anjing tua, aku berani. Telapak tangan Muyun terkepal dengan keras, dan tubuh Wang Jun hancur berkeping-keping. Esensi dan semangat Tao Dao langsung ditelan oleh Muyun.
Itu semua untuk ini. Apa lagi yang berani kamu lakukan? Pada saat ini, Mu Yun memandang ketiga kaisar dan berkata, "Tiga paman, tunggu apa lagi?" Kamu dengan cahaya lilin tertawa dan berkata, "Bagus, bagus, bagus. Hari ini, kita bertarung berdampingan." Pedang panjang di kaki cahaya lilin Ye tiba-tiba menghilang, berubah menjadi pita, dan langsung membunuh 6 kaisar kuasi. Ye Futian dan Ye Wentian tidak banyak bicara saat ini, jadi mereka langsung bergegas keluar. Pada saat ini, 8 kaisar kuasi lainnya juga menembak pada saat yang sama. Di tingkat Kaisar Ban Buhua, Li Zongtian, Xuan Yanbing, Ma Wenfu dan LV Min sedang mengincar Mu Yun. Chu Fanyuan, Xiao Chaojian, Nangong Yin, bagaimana kamu menghadapi Mu Yun? Li Zongtian berkata saat ini. Yuan Yan, Ji Wuying, Huang Yifan, dan Gunung Jungu adalah 4 kaisar setengah langkah, yang tidak biasa. Keempatnya tepat untuk keempatnya. Mu Yun, 3 kaisar setengah langkah, mungkin bukan lawan, tapi ada satu orang lain selain ketiganya. Kaisar Mingze yang tak terduga, putra Kaisar Teng Fei. Kaisar Mingze, dengan rambut putih dan pakaian putih, tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia muncul. Dia hanya berdiri di sana dan melihat ke kedua sisi. Kemudian perang dimulai. Bau teror menyeruak. Suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Dataran utara ini telah sepenuhnya menjadi medan perang. Puluhan ribu prajurit perbatasan dan orang-orang kuat yang mendominasi wilayah itu bertarung satu demi satu. Ketiga kaisar melawan 6 kaisar kuasi. Wang Zili, Chu Tong, Xiao Wu dan Nangong Yangtian, 4 kaisar kuasi, berperang melawan Huang 17, Jun Yunze, Yuan Yan dan Ji Wuying. Perang antara calon kaisar tentu saja merupakan perang yang paling sombong dan sombong. Pada saat ini, Mu Yun melihat 3 orang di depannya. Xiao Chaojian, Nangon Yin, Chu Fanyuan. Mata Mu Yun tertuju pada Chu Fanyuan, dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingat berapa kali Anda baru saja menyegel alam surga. Dalam sekejap mata, Anda menjadi kaisar setengah langkah. Tampaknya orang-orang Chu sangat perlu meluncurkannya, alam kaisar setengah langkah untuk menstabilkan hati orang-orang." Chu Fanyuan hanya mendengus dan tidak berkata apa-apa. Dia telah mencapai kaisar setengah langkah, tetapi potensinya telah hilang. Selain itu, karena promosi yang sulit ini, umur panjang saya juga sangat terpengaruh, dan tidak banyak yang tersisa dalam hidup saya. Bau teror muncul saat ini. Mu Yun memegang pedang di satu tangan, dan pedang Dewa Tian Kue muncul di tangannya. Menurutku kalian bertiga harus berhati-hati. Mu Yun memandang ketiga orang itu, tetapi pikirannya selalu memperhatikan Kaisar Muda Mingze dengan rambut putih dan pakaian putih. Dari Kaisar Mingze, dia merasakan ancaman besar. Namun hingga saat ini, Kaisar Mingze hanya berdiri di atas bumi dan tidak bergerak. Sepertinya dia datang ke sini hanya untuk melihat keseruannya dan tidak berniat melakukan apapun. Tapi Mu Yun tidak akan meremehkannya. Ya atau tidak, dia tidak bisa mengabaikan Kaisar Mingze. Pada saat ini, sosok muncul tidak jauh dari tubuh Mu Yun. Yan Tingyu. Pada saat ini, Mu Yun tercengang melihat wanita itu muncul di sini. Kamu kembali. Yan Tingyu melihat Mu Yun dan berkata, itu semakin kuat. Mu Yun mengira Yan Tingyu telah meninggalkan reruntuhan suci Xiaoyao, tapi tanpa diduga, dia masih di sini. Yan Tingyu sendiri adalah ahli susunan batas level 9 yang hebat. Kekuatannya sebanding dengan calon kaisar. Saat ini, itu tepat. Bagaimana kalau melihat Kaisar Mingze itu? Yan mendengarkan hujan dan bertanya, di mana ayahmu? Ayahku, aku tidak tahu. Yan Tingyu mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu mengatur agar aku bertemu dengannya? Tidak sekarang, mungkin nanti. Yan mendengarkan kata-kata Yu dan mengerutkan kening, tetapi sosoknya perlahan-lahan jatuh. Dia datang ke Di Mingze tidak jauh darinya. Dia hanya menatap Di Mingze dan tidak bergerak. Yan mendengarkan hujan, dan Mu Yun sedikit lega. Saat ini, Nangong Yin, Xiao Chaojian dan Chu Fanyuan berada di bawah tekanan ganda. Rencana ini bisa dikatakan meneteskan air tanpa diungkap, namun belum ada yang menghitungnya. Mu Yun bisa membunuh Tuoba Hang. Dong Suxin dan Zhu Yu menaklukkan Tuoba Jiong. Yang paling penting adalah Mu Yun tidak membawa Tuoba Jiong kali ini, yang menunjukkan kekuatannya. Kaisar setengah langkah bukanlah apa-apa di mata Mu Yun. Bisa dibayangkan orang-orang seperti itu memberikan tekanan pada mereka bertiga. Tetapi meskipun mereka mengetahui hal ini,
mereka masih merasa bahwa Muyun mungkin akan menghancurkan orang-orang itu satu persatu. Jika mereka bekerja sama di satu tempat, Muyun mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Muyun memegang pedang saat ini, memandang ketiga orang itu, tersenyum dan berkata, saya memberi kesempatan pada navigasi Tuoba. Dia tidak menginginkannya. Saya memberi Tuoba Jiong kesempatan. Dia menginginkannya. Nangong Yin, saya juga memberimu kesempatan saat ini. Apakah kamu menginginkannya? Mendengar perkataan Muyun, Nangong Yin memandang Muyun dengan rasa ingin tahu. Mengapa hanya memberi mereka kesempatan, Xiao dan Chu? Muyun berkata, jangan penasaran. Saya tidak akan melepaskan keluarga Xiao. Istri dan anak perempuan saya diperlakukan dengan buruk di keluarga Xiao. Saya ingat akun ini. Adapun orang Chu, ibuku seharusnya tidak menyukai. Begitu mereka mengatakan ini, Xiao Chaojian dan Chu Fanyuan tampak kedinginan mendengar ini. Nangong Yin melihat sekeliling dan berkata sambil mencibir, Muyun, menurutmu apakah kamu ada di sini dan keluarga Ye akan menang? Kali ini, jika Kaisar Surgawi tidak keluar, ibumu dan kakak laki-lakimu tidak akan muncul. Mereka tidak akan keluar dengan gelar dewa dan kaisar. Dalam situasi ini, menurutmu apakah keluargamu bisa menang? Mendengar ini, Muyun tersenyum. Gelar dewa dan gelar kaisar tidak keluar, hanya saja. Muyun melangkah keluar, memandang ketiganya dan berkata dengan senyum acuh tak acuh, aku bisa membunuh kalian semua. Boom! Dalam sekejap, nafas di tubuh Muyun pecah, dan fluktuasi yang mengerikan melepaskan gas yang menjulang tinggi pada saat ini. 10 tingkat surga disegel, dan kekuatan dua penguasa Tao tidak lebih lemah dari 3 kaisar setengah langkah. Bahkan, bagi Chu Fanyuan dan kaisar setengah langkah lainnya, dia lebih kuat. Pedang Tian Kue terangkat. Jian Ping Bahuang. Dengan satu pedang, seluruh dunia akan hancur. Sepertinya pedang tak berujung yang menjulang ke langit. Dataran utara cukup luas bagi pasukan kedua belah pihak untuk membuka garis depan ribuan mil dan bertempur. Saat ini, keempat orang itu berdiri tinggi di langit, dan berusaha menghindari persinggungan dengan seniman bela diri yang mendominasi wilayah dan batas negara di bawah. Hilangkan 8 daerah terlantar. Setelah Muyun membunuh dengan satu pedang, pedang kedua muncul kembali. Saat ini, menghadapi Chu Fanyuan, Nangong Yin dan Xiao Chaojian, Muyun tidak ragu-ragu untuk menunjukkan belas kasihan. 8 tubuh pedang palsu. 10 kali. Dengan ilmu pedang terbaik seperti rumus pedang Bahuang, Muyun tampaknya memiliki niat pedang yang tak ada habisnya dan ki pembunuh yang tak ada habisnya di sekujur tubuhnya saat ini. Boom! Deru jalan terdengar terus-menerus, dan nafas teror melanda seluruh dunia saat ini. Ketika Muyun memotong pedang satu demi satu, bau teror memenuhi udara. 3 kaisar setengah langkah tidak benar-benar menyadari kekuatan dan teror Muyun sampai saat ini. Hampir setiap pedang Muyun mendominasi dan tidak masuk akal. Yang paling penting adalah peningkatan 8 tubuh pedang palsu, yang membuat Muyun benar-benar sebanding dengan kaisar setengah langkah. Chu Fanyuan, bunuh kamu dulu. Dengan suara gemuruh, benda itu jatuh dari langit. Tubuh Muyun tiba-tiba keluar dari ribuan pedang ki, dan pedang Dewa Tian Kue jatuh pada saat ini. Bunuh pedang dewa, kirim kamu ke surga. Ketika pedang itu keluar, bayangan besar pedang itu jatuh dari langit, seperti di antara cobaan, membuat tubuh Chu Fanyuan tidak terlihat. Nangong Yin, Xiao Chaojian, Chu Fanyuan meraung saat ini. Namun, di sisi kiri dan kanan, Nangong Yin dan Xiao Chaojian membunuh Muyun dengan tentara dewa, tetapi mereka langsung diblokir oleh ribuan pedang ki dan tidak bisa mendekat sama sekali. Mati. Muyun menukik ke bawah dengan pedangnya. Pedang panjang itu menghampiri Chu Fanyuan dalam sekejap dan dipotong dengan satu pedang. Dengan embusan, tiba-tiba terdengar. Tubuh Chu Fanyuan tertusuk pedang panjang. Saat berikutnya, ada retakan, raungan, dan ledakan total. Kaisar setengah langkah meninggal seperti ini. Pada saat ini, wajah banyak kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan orang kuat terkejut. Itu terlalu cepat. Ini hanyalah beberapa wajah. Muyun langsung membunuh Chu Fanyuan. Bahkan jika Chu Fanyuan adalah seorang penggembala yang menghabiskan uang dan sumber daya material untuk mendesaknya mencapai kaisar setengah langkah dan melubangi semua potensi Chu Fanyuan juga merupakan kaisar setengah langkah. Xiao Chaojian dan Nangong Yin berkumpul saat ini. Melihat tubuh Chu Fanyuan meledak dan tanda kehidupan dan jiwanya benar-benar runtuh, mereka juga kedinginan. Bagaimana Muyun bisa sampai ke titik ini?
10 tingkat surga ini disegel. Jika kelaparan 11 masih tersegel, saya khawatir kelaparan 11 tidak bisa dibandingkan dengan Muyun sama sekali. Pertama, saya takut saya akan mengganti master saya. Pada saat ini, Muyun melihat mereka dan menggenggam pedang panjang itu. Namong Yin, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu sendiri tidak menginginkannya, klan Namong tidak perlu ada. Kata-kata Muyun jatuh dan telapak tangannya bergerak dengan lembut. Pada saat ini, suara pedang Qi yang mendengung terdengar, dan gelombang mengerikan muncul lagi. Pedang matahari bulan terpotong. Pedang panjang Muyun berdiri, dan matahari yang terik serta bayangan bulan muncul di sisi kiri dan kanan tubuhnya. Dua bayangan mengelilingi pedang panjang itu dan langsung berubah menjadi bayangan pedang 1000 zang untuk menghalangi langit dan matahari. Xiao Chaojian dan Namong Yin saling memandang, dan sosok mereka segera bubar. Pada saat ini, Xiao Chaojian menggenggam telapak tangannya, dan sosok Yurui muncul di telapak tangannya. Giok Rui berubah menjadi seukuran telapak tangan. Xiao Chaojian segera mengumpulkan esensi dan darah Taoisme. Ketika saatnya tiba, Giok Rui mengembun menjadi bayangan virtual. Bayangan maya setinggi 9 kaki dan mengenakan jubah hitam dengan momentum luar biasa. Rong, Xiao Chaojian meminumnya, dan bayangan virtual itu langsung menyatu dengan tubuhnya. Pada saat ini, nafas di dalam Xiao Chaojian langsung keluar. Keluarga Xiaoku dan keluarga Xiao kuno di masa banjir dan kelaparan sangat terlibat. Munculnya satu tubuh dan dua jiwa Xiao Yuner bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah darah aneh yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao kuno. Satu tubuh dan dua jiwa seperti dua orang yang berlatih, satu orang mampu, dan tangan satu orang seperti dua orang yang keluar. Mendengar ini, Muyun melirik Xiao Chaojian dan berkata sambil mencibir, menurutku kamu belum memadatkan dua jiwa. Tidak, tapi keluarga Xiao telah melakukannya melalui penelitian bertahun-tahun. Itu bisa mengintegrasikan satu orang menjadi dua jiwa, selama darahnya dekat. Mata Muyun dingin. Tampaknya darah Yuner ada hubungannya dengan keluarga kelaparan. Xiao, saya hanya tidak tahu seperti apa kewarganegaraan Xiao di masa banjir dan kelaparan. Namun sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal tersebut. Pada akhirnya, ini sebenarnya bukan satu tubuh dan dua jiwa, dan bahkan jika Anda memiliki dua jiwa, mengintegrasikan mereka dan memberikan kekuatan penuh, itu hanyalah dua limbah yang ditumpangkan bersama. Apa gunanya? Muyun memegang pedang ilahi Tianque di tangannya, dan momentum pemotongan dengan pedang ilahi matahari dan bulan menjadi semakin kuat. Pedang ini akan membunuhmu. Kata-kata Muyun jatuh dan pedang langsung terpotong. Boom! Nafas teror dilepaskan saat ini. Suara gemuruh terdengar dalam sekejap. Sebuah pedang jatuh dan langsung menebas Xiao Chaojian, menutupi seluruh dunia. Ketika Muyun membunuh dengan pedang, kekosongan di sisinya bergetar dan sesosok tubuh muncul dalam sekejap. Nafas teror menghampiri Muyun dalam sekejap. Nangong Senkuan, tinju batu giok berdarah muncul di tangan Namong Yin. Dengan lambaian tangannya, ratusan bayangan tinju datang langsung ke sisi Muyun. Bersenandung, melihat pembunuhan Namong Yin saat ini, Muyun mendengus dingin, dan 6 pola guntur mengembun di permukaan tubuhnya. Wanereti, 6 pola guntur. Namun 6 pola guntur saat ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan di masa lalu. 6 garis guntur itu tampak berubah menjadi pakaian bermotif biru, menutupi permukaan tubuh Muyun. Tapi Muyun menjabat tangan kirinya dan tongkat Lei Di muncul begitu saja. Keluar, tepuk tangan staf Lei Di. Guntur bergulir jatuh dari langit dan berubah menjadi naga guntur setinggi 1000 kaki. Ia jatuh dalam sekejap dan merobek bayangan tinju. Saat ini, tubuh Namong Yin terus mengalami kemunduran. Staff ready. Hampir keberadaan instrumen kekaisaran. Di masa lalu, kekuatan Muyun lemah dan dia tidak bisa meledakkan kekuatan Staff Lady, tetapi sekarang telah mencapai 10 level, dan setelah 100 tahun berlatih keras, kendali Muyun atas Staff Lady dapat digambarkan sebagai sewenang-wenang. Kekuatan terbesar dari senjata ajaib ini adalah mengandung guntur yang tak ada habisnya, dan dapat menyebabkan guntur langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Dengan bimbingan One Ereti, kekuatan Staff Lady hanya akan semakin kuat 4680. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pedang Dewa Matahari dan Bulan membunuh Xiao Chaojian dan menelannya. Kekuatan staf Kaisar Guntur melepaskan gemuruh guntur dan memaksa Gon Yin mundur. Saat ini, mereka jelas bukan lawan Muyun.
Ketika cahaya pedang matahari dan bulan berangsur-angsur surut, tubuh Xiao Chaojian jatuh ke kedalaman bumi, dan asap mengepul. Pada saat ini, Mu Yun mengayunkan pedangnya ke bawah. Jauh di atas langit, tubuh Namong Yin bahkan lebih malu dan dipaksa serta ditekan oleh naga guntur. Mu Yun keluar dengan pedangnya, melihat posisi Xiao Chaojian, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tahu hari ini, mengapa kamu harus memulainya? Kata-kata Mu Yun jatuh, cahaya pedang Dewa Tianque naik dalam sekejap, dan pedang Tao Qi naik ke langit dan berkumpul menjadi tubuh naga dewa. Pedang Qi itu bergegas menuju posisi Xiao Chaojian, dan mereka akan menelan Xiao Chaojian secara langsung. Saat ini, kekosongan sedikit bergetar. Xiao Chaojian jatuh keluar lubang, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Pakaian putih dan rambut putih, alami dan tidak terkendali. Sosok itu muncul sesaat, membengkokkan jari-jarinya dan memantul, dan pedang Qi runtuh, lalu pecah dan menghilang antara langit dan bumi. Ketika pemuda berpakaian putih dan berambut putih mengangkat telapak tangannya, tubuh Xiao Chaojian terangkat ke dalam lubang. Kaisar Mingze. Pada saat ini, daging dan darah Xiao Chaojian pecah, dan nafas jiwanya bergetar. Jenis ketujuh dari rumus pedang Mu Yun Bahuang, pemotongan pedang Dewa Matahari Bulan, adalah yang pertama membunuh dan menyerang. Pada saat ini, Kaisar Mingze menghela nafas sedikit ketika dia melihat seluruh tubuh Xiao Chaojian dalam kesusahan dan nafas lemah. Xiao Chaojian digendong oleh Kaisar Mingze. Wajahnya jelek dan berkata, "Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku." Kaisar Mingze memandang Xiao Chaojian dan berkata dengan lemah, "Kamu sungguh sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa memaksakan detailnya. Lebih baik mati daripada hidup." Wajah Xiao Chaojian berubah begitu dia mengatakan ini. Kaisar Mingze adalah keturunan Kaisar Teng Feizi yang paling menonjol dan misterius, tetapi bagaimanapun juga, Kaisar Mingze adalah putra Kaisar Surga, dan Xiao Chaojian-nya adalah kepala keluarga Xiao. Tidak puas, Kaisar Mingze menyebut tubuh Xiao Chaojian, dengan lembut menggenggam leher Xiao Chaojian dengan telapak tangannya, dan berkata, "Kamu sia-sia. Lebih baik mati." Tidak heran Fei Huang Shenzong telah berinvestasi begitu banyak di reruntuhan suci Xiaoyao dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pengembaliannya sangat lemah. Sepertimu, klan Ye alami di reruntuhan suci Xiaoyao tidak dapat dihancurkan. Telapak tangannya berangsur-angsur menguat, dan tubuh Xiao Chaojian berangsur-angsur menegang. "Kamu, sampah, kamu harus mati." Di Mingze berkata lagi, "Jika kamu tidak menyerah, aku akan mengirimmu untuk mati. Adapun Mu Yun, aku akan membunuhnya." Pada saat ini, Xiao Chaojian menyadari bahwa Kaisar Mingze benar-benar ingin membunuhnya. Tapi dia terluka parah oleh Mu Yun. Saat ini, dia tidak punya kekuatan untuk menangkis atau melawan. Tangan itu mencengkeram lehernya begitu kuat hingga dia tidak bisa bergerak. Kakak, hingga akhirnya, Xiao Chaojian dicekik hidup-hidup oleh Kaisar Mingze tanpa perlawanan. Namong Yin yang terjatuh tak jauh dari situ menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. "Di Mingze, apa yang kamu lakukan?" teriak Namong Yin. "Jika kamu berani membuat keributan lagi, kamu akan dibunuh bersama." Kaisar Mingze melihatnya dan berkata dengan tenang. Kaisar Mingze segera berkata, "Wanita itu telah terluka parah olehku. Kamu bunuh dia. Mu Yun akan memberikannya kepadaku. Jika kamu tidak bisa membunuh Mu Yun, aku akan membunuhnya dan membunuhmu setelah aku menyelesaikan Mu Yun." Wajah Namong Yin berubah. Saat ini, Mu Yun terkejut. Yan Tingyu terpukul keras. Dia tidak merasakan gejolak nafas Yan Tingyu. Dan dia ingat dengan jelas bahwa susunan Yan Tingyu sangat sulit didapat. Dalam pertempuran di reruntuhan suci Xiaoyao, Yan Tingyu berperang melawan calon kaisar. Tapi sekarang, Kaisar Mingze ini adalah calon kaisar. Namun meski begitu, Yan Tingyu tidak bisa gagal total. Mu Yun mengangkat pedangnya dan menatap Kaisar Mingze ratusan kaki di depannya. Saat ini, tubuh Xiao Chaojian telah dibuang oleh Kaisar Mingze dan diabaikan. Kaisar Mingze memiliki rambut putih dan pakaian putih, bersih, memiliki temperamen yang tak tertandingi, dan memberikan perasaan yang sangat misterius kepada orang-orang. Calon kaisar, ya, luar biasa, menerima. Setelah beberapa kata sederhana, mereka terdiam. Kaisar Mingze memecah ketenangan dan berkata lagi, "Saya ingin Chu Fanyuan, Xiao Chaojian, dan Namong Yin memaksa Anda. Coba saya lihat keyakinan apa yang Anda miliki." Tanpa diduga, ketiga pemborosan ini
Petik 2. Saya sangat bosan hingga saya memikirkan Anda akan membunuh mereka bertiga dengan cepat, tapi kamu terlalu lambat. Tapi Mu Yun berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, aku hanya 10 kali di surga. Kaisar Mingze tertegun, tersenyum dan berkata, kakek sering mengatakan kepadaku bahwa jika kamu hanya menggunakan level rendahmu sebagai alasan, musuh tidak akan peduli dengan levelmu. Jika kamu dapat membunuhmu, kamu akan membunuhmu. Kakekmu benar. Menurutku begitu. Kaisar Mingzenai adalah putra Kaisar Teng Fei pada hari ke-8. Berita tentang putra ini sangat sedikit, dan Mu Yun hanya mendengarnya. Kaisar Mingze memiliki bakat luar biasa ketika dia masih muda. Dia adalah salah satu yang lebih kuat di antara anak-anak kaisar, tetapi kemudian, tidak ada berita tentang dia di dunia Changlan, yang mana sangat aneh. Kaisar Mingze kemudian berkata, ketika kamu memasuki istana kaisar, kamu harus mendapatkan banyak hal dari kaisar. Saya pikir kekuatanmu akan meningkat tajam. Aku sudah lama memohon pada kakek sebelum dia mengizinkanku kembali dan bertarung denganmu. Meskipun aku seorang kaisar semu, kamu baru berumur 10 tahun, tapi menurutku aku tidak mengganggumu. Selama bertahun-tahun, saya telah berlatih dengan kakek saya. Apa yang saya lihat dan ketahui tidak kalah dengan ayah saya. Mu Yun, dunia ini lebih besar dari yang kamu dan aku bisa bayangkan. Akhir dari seni bela diri terlalu lama. Aku tidak menganggapmu sebagai lawan yang harus membunuh, tapi aku ingin membunuhmu untuk membuktikan bakat dan kekuatanku. Kaisar Mingze segera tersenyum dan berkata, dunia hanya mengenal kakekku, Kaisar Ming, dan 9 kaisar surgawi, tetapi mereka tidak tahu bahwa keturunan keluarga kaisar di luar 9 kaisar surgawi bukanlah sampah yang dibesarkan dalam sendok emas. Dari perkataan Kaisar Mingze, tidak sulit bagi Mu Yun untuk mendengar arti lainnya. Setelah Kaisar Mingze menghilang selama bertahun-tahun, dia seharusnya pergi menemui Kaisar Ming. Mengenai kemana dia pergi dan seberapa banyak yang dia ketahui tentang kelaparan, Mu Yun tidak tahu. Tapi yang jelas, kali ini Kaisar Mingze datang sendiri. Mu Yun tersenyum dan berkata, sayang sekali. Sayang sekali. Putra dan putriku, menurutku, pasti akan melambung ke angkasa di masa depan. Sayangnya mereka masih muda dan belum cukup untuk bertarung dengan keturunan kaisar. Kaisar Mingze tersenyum dan berkata perlahan, bahkan jika tidak ada kesempatan. Petik 2. Karena hari ini, aku akan membunuhmu. Jika kamu mati, ayahmu tidak dapat mendukung situasi secara keseluruhan. Anak-anakmu harus mati. Jadi, aku tidak bisa mati, tapi kamu bisa mati. Bagaimanapun, keluarga kaisar jauh lebih sedikit darimu. Pada saat ini, cahaya pedang ilahi Tian Kue mengembun, dan reputasi yang tajam terdengar dalam sekejap. Di Mingze memandang Mu Yun dan berkata lagi, dunia yang kamu dan aku lihat berbeda. Mu Yun, kamu tidak bisa mengalahkanku karena hati kita berbeda.